Selamat pagi pemirsa, seputar info yang hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Jihan Septianegan yang akan membawa berita-berita terbaru dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah dilaporkan mengalami dugaan keracunan massal setelah mengonsumsi menu dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Peristiwa ini sontak membuat panik pihak sekolah, orang tua, serta tenaga medis karena jumlah korban yang cukup besar. Kejadian ini bermula setelah para siswa menyantap makanan yang dibagikan dalam program MBG pada Rabu 28 Januari 2026. Menu yang dikonsumsi saat itu diduga menjadi pemicu munculnya keluhan kesehatan pada para siswa. Gejala mulai dirasakan sebagian siswa ketika mereka sudah berada di rumah dan kondisi memburuk saat kembali beraktivitas di sekolah keesokan harinya, yakni Kamis 29 Januari 2026. Gejala yang dialami para siswa bervariasi, diantaranya mual, muntah, diare, pusing, hingga sesak napas. Beberapa siswa dilaporkan terlihat lemas saat mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga pihak sekolah mengambil tindakan dengan membawa siswa yang kondisinya memburuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Data sementara menunjukkan sekitar 600 siswa terdampak dalam kejadian ini, serta 1 orang karyawan sekolah. Dari jumlah tersebut, 118 orang harus menjalani perawatan di 7 rumah sakit berbeda di wilayah Kudus. Rumah sakit yang menerima pasien diantaranya RSDR Lukmono Hadi, RSA Sarkis, serta RS Kudus. Sementara siswa dengan gejala lebih ringan ditangani di UKS sekolah dengan pengawasan tenaga kesehatan. Pihak sekolah bergerak cepat dengan menghubungi orang tua serta berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Aktivitas belajar pun sempat terganggu karena fokus utama diarahkan pada penanganan kondisi siswa. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus langsung melakukan investigasi. Petugas mengambil sejumlah sampel makanan dari menu MBG yang dikonsumsi siswa, termasuk makanan berkuah seperti soto untuk diuji di laboratorium. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah terdapat kontaminasi bakteri, zat berbahaya, atau kesalahan dalam proses pengolahan makanan. Korban masih ada di sini, yang di rumah sakit. Di RSU ada yang di Masiwi, Sarkis, RSI, ya kita koordinasi cepat semua puskesmas dan STNP dari tadi. Sementara jumlahnya berapa, Dok? Sementara 30 berapa tadi? 32 tadi terakhir, tapi tambah ini tadi belum tahu. Tapi terakhir tadi barusan 32. Tapi kan ada ditambah tadi ada yang 1, 2 berapa tadi? 3 apa berapa? Jalannya apa ini? Pusing, muntah, ada yang diare, ada yang sesek, ya rasa sesek ya. Dan kita standby kurang lebih ada 50 ambulan ya. Dan dari Dinas Kesehatan sudah membagi IGD atau UGD mana yang segera ditempatkan. Tadi ada rumah sakit umum, rumah sakit Islam, Sarkis, Malasiwi, dan kita juga siapkan. Tadi saya sudah perintah kepada Dinas Kesehatan untuk Labkesga untuk dibuatkan posko sementara apabila terjadi kejadian yang lebih lagi ya, sebagai bentuk persiapan kita menghadapi kejadian keracunan atau indikasi keracunan makanan MBG. Jumlah siswa Pak yang diduga keracunan ini sekarang yang dibawa ke rumah sakit kurang lebih ada 97 ya. Tapi dari dinas maupun dari Polri, dari TNI tetap siap siaga untuk apabila mungkin ada siswa yang membutuhkan segera kita bawa ke rumah sakit. Pak, mungkin instruksi antisipasi Pak, mungkin antisipasi segera kita evaluasi, besok kita evaluasi semua pengampu gizi yang ada di sini kita kumpulkan di Kodim ya, untuk lakukan apel dalam rangka supaya tidak ada kejadian lagi ya. Pak, untuk biaya perawatan bagaimana Pak? Kita gratiskan semuanya ya. Kita sudah UHC 99,5% ya. Semua terbackup oleh BPJS. Nanti dari Dinas Kesehatan
dari Dinas Sosial akan melakukan kolaborasi ya. Yang tidak punya BPJS Kesehatan langsung masukkan, langsung aktif hari itu. Dan gitu, ya. Pak SPB yang bersangkutan di mana kan atau? Malah saya belum tahu tempatnya di mana nanti. Kami Purwosari. Di Purwosari nanti kita lakukan evaluasi. Kapan? Biar nanti dari pihak TNI dari Forkopimda akan melakukan evaluasi dan kami merasa bersedih, ikut berduka. Semoga kejadian ini segera tertangani dengan baik ya. Dan alhamdulillah kita siapkan para medis, kita siapkan ambulan, termasuk kita koordinasi dengan rumah sakit baik itu negeri maupun swasta untuk siap siaga semuanya. Dan peran TNI, Polri, relawan semuanya ikut membantu. Pihak rumah sakit menyatakan sebagian besar pasien datang dengan kondisi stabil meski mengalami gangguan pencernaan. Tenaga medis melakukan penanganan berupa pemberian cairan infus, obat anti mual, serta pemantauan kondisi tubuh untuk mencegah dehidrasi. Hingga saat ini belum ada laporan korban dalam kondisi kritis, namun pengawasan tetap dilakukan secara intensif. Pemirsa, kami akan terus memantau perkembangan kasus dugaan keracunan massal di SMA Negeri 2 Kudus ini dan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda. Pastikan anak-anak selalu memperhatikan kondisi makanan sebelum dikonsumsi dan segera melapor kepada guru atau orang tua bila merasakan gejala tidak biasa setelah makan. Demikian laporan pagi ini. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan terus ikuti berita terkini hanya bersama saya. Saya Zihan Setiani Gani, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa di berita berikutnya.